Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di episode kali ini aku udah nyiapin satu cerita horor yang berjudul Rumah Rombe. Nah, mungkin di antara kalian ada yang udah pernah dengar ataupun ada yang udah pernah baca tentang cerita ini. Nah, tapi kali ini spesial buat kalian, aku bawakan lewat video aku dengan cara dan gaya bahasa aku sendiri. Nah guys, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, jangan berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot Rumah Rombe. Tidak ada yang tidak mengenal peristiwa ini. Sebuah peristiwa yang dulu sempat membuat geger satu desa. Bahkan begitu mengerikannya tragedi ini sehingga membuat banyak orang begidik ngeri tiap kali melihat saksi bisu peristiwa ini. Ya, benar. Itu adalah Rumah Rombe. Sebelum gue masuk ke bagian ceritanya, tidak ada salahnya bila gue kembali mengingatkan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya banyak di sekeliling kita. Hanya saja, apakah kita begitu peka untuk menyadarinya? Karena apa yang akan kalian baca merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar nalar kita. Manusia kadang terlalu kecil untuk tahu apa yang tidak seharusnya diketahui. Dan mungkin ketidaktahuan itu adalah hal yang membuat manusia dapat bertahan di tengah banyaknya kengerian di sekeliling kita. Baiklah, cukup untuk intronya. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Di tahun 2005, gue udah kelas 5 SD. Sebelumnya, gue akan nulis kembali di mana gue tinggal. Gue tinggal di sebuah kecamatan dengan dua desa yang dipisahkan oleh sungai kecil. Jauh di hilir sungai ada sebuah pabrik gula bekas peninggalan Belanda. Kita tidak akan membicarakan pabrik itu, karena nanti akan ada waktunya untuk gue menceritakan apa yang ada di sana. Sesuatu yang mungkin kadang gak bisa diterima oleh akal sehat. Kita masuk ke desa gue lebih dulu. Karena apa yang akan gue ceritakan adalah salah satu bagian kelam yang pernah gue saksikan dengan mata kepala gue sendiri. Desa gue dulunya adalah sebuah rawa-rawa, sungai yang membelah desa. Nggak lebih dari sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desa gue adalah bekas rawa-rawa, membuat banyak orang berpikir ulang untuk tinggal di tempat ini. Tapi, yang gue pernah dengar dari cerita bapak soal desa gue adalah hanya ada 7 orang yang pertama kali tinggal di wilayah ini. Itu sebelum desa ini resmi dikenal. 7 orang ini adalah cikal yang akan membabat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar untuk dijadikan tempat tinggal. Namun, yang harus kalian ketahui, sebelum 7 orang ini, rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa ini. Dia dikenal dengan nama Mbah Putri. Wanita parubaya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Disinilah keanehan itu terjadi. Konon, dari cerita bapak, rumah Mbah Putri adalah sebuah rumah yang menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandang. Dan Mbah Putri sendiri hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga besar. Disinilah gue patut bangga. Kenapa? Karena 7 orang yang pertama kali membuka lahan di desa ini adalah kakek gue. Sekarang gue tahu kenapa kakek gue bisa membagikan tanah yang luasnya untuk 10 anaknya. 10 anak, bayangkan. Bapak sendiri adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. 6 orang lainnya gue juga kenal. Usia mereka hampir sama dengan kakek gue. Dan gue gak heran. Tiap melihat mereka dan mendengar cerita bagaimana mereka menjadi yang pertama membuka lahan, gue sangat bangga. Tapi yang gue ceritain gak ada hubungannya dengan mereka. Karena cerita ini dimulai dari rumah Mbah Putri. Seperti yang gue bilang, Mbah Putri hanya tinggal sendirian. Beliau tidak memiliki seorang anak apalagi cucu. Jadi, apakah Mbah Putri tidak memiliki suami? Jawabannya tidak. Mbah Putri dahulu memiliki suami, namun mereka sudah meninggal. Apa gue baru saja bilang mereka? Ya, mereka yang gue maksud adalah lebih dari satu. Mbah Putri pernah menikah lebih dari 14 kali.
Awalnya gue nggak percaya mendengarnya. Maksud gue, mana ada orang yang bisa menikah sampai 14 kali. Tapi kemudian gue percaya ketika cerita itu muncul dari nyokap gue sendiri. Lalu, bagaimana bisa? Jawabannya, Mbah Putri rupanya bukan wanita sembarangan. Banyak yang mengatakan beliau berdarah ningrat, sehingga ilmunya sangat tinggi. Lelaki yang menikahinya tak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau. Namun, konon Mbah Putri memiliki perewangan atau pengikut yang tidak pernah suka Mbah Putri dinikahi oleh laki-laki biasa, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Cerita sekedar cerita, mitos terkadang hanya sebuah cerita usang. Gue kadang berpikir lagi, apakah itu benar? Sayangnya gue nggak pernah bertemu dengan Mbah Putri, seingat gue. Tapi nyokap selalu membantah tiap kali gue ngomong gue nggak pernah kenal sama Mbah Putri. Nyokap akan bilang bahwa waktu kecil gue sering digendong sama Mbah Putri dan beliau sangat menyukai gue. Setiap dengar nyokap ngomong gitu, gue selalu merinding. Oke, lalu sekarang apa hubungannya dengan rumah Rombe? Baiklah, setelah ini kita akan masuk ke menu utamanya. Gue saranin buat kalian yang baca ini, gue nggak niat buat nakut-nakutin kalian atau membuat kalian berpikir bahwa apa yang gue tulis hanya omong kosong belakang. Tapi gue cuma bilang, kejadian yang akan gue ceritain adalah satu dari sekian banyak hal yang bisa menimpa siapapun. Terkadang kita nggak sendirian. Gue ceritain dari awal kisah ini dibuka. Seperti yang gue bilang, waktu itu gue masih kelas 5 SD pada tahun 2005. Gue masih tinggal bareng kakek gue, dan tentu saja saudara-saudaranya bapak. Karena orang zaman dahulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri termasuk bapak gue. Di depan rumah gue sekitar 300 meter ada sebuah rumah besar, megah, luasnya sendiri bisa 6 kali lebih luas dari rumah gue. Namun semenjak pemiliknya meninggal, rumah itu menjadi kosong. Rumah itu adalah rumah milik Mbah Putri. Tiap kali pulang ngaji, mau nggak mau gue bakal lewat samping rumah itu. Dan entah kenapa, setiap kali melihat rumah itu ada sesuatu titik kecil. Rasanya penasaran buat kadang kaki gue yang seolah diajak untuk masuk ke sana. Ya, seolah-olah rumah itu bisa narik rasa penasaran seseorang. Bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Rumput liar mulai tumbuh di halamannya. Terkadang bila ada waktu, bapak dan tetangga ikut memotong rumput biar terlihat lebih rapih. Di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga. Pohonnya besar, jauh lebih besar dari pohon mangga biasa. Rumahnya sendiri menghadap ke utara. Tidak ada pagar di sekelilingnya. Hanya ada 2 pintu dengan corak Eropa. Lantainya masih menggunakan bahan tekel. Gue pernah tanya ke nyokap, kenapa rumah itu dibiarkan kosong? Nyokap bilang, gak ada yang mewarisi tanah dan rumah itu. Sampai suatu hari gue lihat sebuah mobil kijang lama berhenti di depan rumah itu. Rupanya rumah itu sudah dimiliki oleh seseorang. Dan tidak akan lama lagi rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu akan ditempati. Gue punya firasat buruk soal ini. Keluarga Rombe. Itu yang pertama kali gue dengar waktu nyokap ngobrol sama bapak. Keluarga Rombe bukan asli orang Jawa. Seingat gue, beliau berasal dari Kalimantan. Alasan beliau tinggal di sini adalah karena keluarga Rombe memiliki bisnis di bidang usaha sak untuk padi. Keluarga Rombe dipimpin oleh Ibu Paruhbaya. Mungkin usianya kalau gue nggak salah sekitar 51 tahun, masih bugar. Beliau menggunakan bahasa Indonesia, belum bisa menggunakan bahasa Jawa. Beliau memiliki 3 orang anak. Yang paling tua adalah Mas Romi. Usianya mungkin 21 tahun waktu itu. Anak keduanya adalah seorang perempuan, namanya Mbak Rachel. Usianya sekitar 18 tahun. Dan yang bungsu namanya Tommy, usianya 14 tahun. Penilaian gue tentang mereka adalah mereka keluarga baik-baik. Bahkan
Baru pertama kali kenal mereka membagi-bagikan makanan ke tetangga. Selain itu, mereka juga tidak pernah untuk lupa menyapa tetangga. Bukan kriteria orang yang sombong. Lalu semua dimulai pada saat itu. Suatu malam, Bu Rombe pernah bermimpi beliau didatangi oleh orang yang tubuhnya besar dan tinggi, kulitnya hitam pekat sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tidak hanya itu, melainkan bergerombol. Mereka meminta Bu Rombe mengikutinya. Gue ingat, karena Bu Rombe pertama kali menceritakan ini sama nyokap gue cuma curi dengar. Dan karena waktu itu gue cuma anak kelas 5 SD, mungkin pikir nyokap gue nggak akan ngerti. Gue bisa lihat mata Bu Rombe berair seperti mau nangis. Bibirnya gemetar. Nyokap hanya mengatakan agar beliau tenang, sesekali mengelus bahunya. Kumpulan makhluk itu membawa Bu Rombe bertemu dengan satu makhluk yang besarnya berkali-kali lipat dari makhluk-makhluk yang membawanya. Sebegitu besarnya sampai Bu Rombe tidak bisa melihat wajahnya. Nyokap hanya mengatakan, Dalbo, hantu tinggi besar. Saat bertemu, Bu Rombe mendengar makhluk itu berbicara bahwa mereka tidak keberatan keluarga Bu Rombe tinggal di sini. Namun, mereka mengingatkan untuk berhati-hati selama tinggal di rumah ini. Bu Rombe tidak mengerti maksud ucapan itu. Gue cuma dengerin dan masih bisa lihat wajah ngeri Bu Rombe. Setelah itu, Bu Rombe terbangun begitu saja. Sejak saat itu, banyak kejadian janggal terjadi. Dan ini semua hanya menimpa Bu Rombe. Mula-mula waktu Bu Rombe mendengar suara bising di dapur, beliau pergi untuk melihatnya. Dan ketika sampai di dapur, beliau melihat gayung melayang begitu saja. Awalnya ini semua masih bisa ditahan oleh Bu Rombe karena beliau adalah Kristen yang taat. Namun semakin lama semakin menjadi-jadi. Kamarnya Bu Rombe ada di dekat ruang tamu di lorong pertama. Di samping jendelanya ada pohon jambu air. Pernah waktu beliau sedang tidur ada suara tawa cekikikan dari luar jendelanya. Karena penasaran beliau mengintip lewat celah jendela. Dan betapa terkejutnya beliau waktu melihat ada wanita bergaun merah duduk di salah satu tiang pohon jambu air, menatapnya dengan mata hitam. Semua kejadian ini diceritakan kepada nyokap, karena rumah gue adalah rumah yang paling dekat dengan rumah Bu Rombe. Selain itu, nyokap bila ada kesulitan keuangan, Bu Rombe lah yang selalu membantu. Nyokap pernah ngasih saran untuk memanggil kiai atau orang pintar, tapi Bu Rombe menolaknya. Beliau adalah umat Kristen yang taat dan memanggil kiai atau orang pintar tidak ada dalam imannya. Namun bukan berarti Bu Rombe pasrah dengan keadaan ini. Pernah ia memanggil teman gerejanya, seorang wanita uzur, dan ketika waktu itu menatap malam, wanita itu menjerit tak henti-hentinya dengan mengatakan bahwa rumah ini dibangun dengan tanah terkutuk. Hal ini sempat membuat orang-orang desa berkumpul karena wanita itu terus berteriak dan menjerit seperti kesetanan. Bu Rombe semakin takut. Sementara anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Semua gangguan-gangguan itu rupanya terus berlanjut dan menjadi semacam rutinitas bagi Bu Rombe sampai beliau tahu di mana tempat dan siapa penunggunya. Hal ini belum menimbulkan konflik kekerasan fisik sampai Bu Rombe kembali bermimpi. Mimpi yang sama, bertemu dengan makhluk hitam dan membawanya ke sosok besar dan tinggi itu lagi. Kali ini suaranya marah, sangat marah, sehingga Bu Rombe sampai menangis sejadi-jadinya keesokan harinya. Konon, beliau marah karena ada tamu yang tidak diundang. Sampai sini gue bakal masuk ke cerita yang sebenarnya. Tapi karena sudah larut, gue bakal lanjut besok saja. Cerita ini masih panjang karena cerita ini tidak berakhir di keluarga Bu Rombe. Masih ada 2 keluarga lagi yang akan tertimpa bencana ini. Hari berganti hari, dan gue masih bisa ingat sendiri perubahan yang terjadi dengan Bu Rombe. Beliau menjadi lebih kurus, pucat, dan tampak letih. Gue bisa menebak bahwa mungkin tidur adalah hal yang paling dia hindari, mengingat ketika beliau menceritakan ke nyokap bahwa makhluk itu semakin intens mengganggunya, meneror dengan nada marah yang bahkan Bu Rombe sendiri tidak mengetahui sebabnya. Tamu tak diundang. Nyokap selalu memberi saran agar Bu Rombe mencari pertolongan.
Seseorang yang mungkin tahu hal-hal yang mengganggunya. Namun, Bu Rombe selalu menolaknya. Beliau percaya dengan kekuatan Tuhan dan imannya. Siang itu gue lagi makan di teras. Gue kaget waktu Mbak Rachel nyamperin gue. "Mak, di mana?" tanyanya. Wajahnya panik. "Di dapur," kata gue. Nyokap yang dengar suara Mbak Rachel buru-buru keluar. Air matanya sekarang keluar. Nyokap segera berlari dengan Mbak Rachel menuju rumah. Gue ikut di belakang mereka. Begitu sampai di rumah, Mbak Rachel nunjuk ke kamar Bu Rombe. Dibukanya pintu itu. Dan seketika bau anyir bangkai tercium menyengat. Begitu menyengat sampai gue nggak mau masuk lebih jauh. Tapi gue bisa lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bu Rombe tengah terduduk di atas ranjangnya. Matanya merah baru menangis. Kondisinya benar-benar nggak karuan. Kemudian beliau muntah. Muntahan cairan hitam yang gue yakin bukan darah. Warnanya hampir sama dengan darah mengering. Tapi itu bukan darah. Karena bau anyir busuk itu berasal dari cairan itu. "Tolong," ucapnya. Nyokap langsung lari mencari Pak RT. Pak RT datang dengan beberapa warga. Tapi ketika mereka masuk, gue ingat Bu Rombe malah tertawa cekikikan, kemudian berteriak lantang. "Keluar!" Bingung. Itu yang gue yakin sekarang ada di dalam pikiran Pak RT dan bapak-bapaknya. Karena setiap kali Pak RT mengingatkan untuk istighfar, Bu Rombe justru tertawa. "Apa itu istighfar? Imanmu saja masih sekecil jari kelingkingku. Gak usah pamer," katanya. Tegang wajah semua orang, termasuk gue yang ada di baris paling belakang. Sekedar mengintip di luar rumah. Orang-orang berdatangan semakin ramai. Mbak Rachel kemudian mendekat. "Kamu siapa? Mama mana? Bisa bahasa Jawa?" "Mamamu?" Dia tertawa lagi. Lebih keras dari sebelumnya. "Aku bukan ibumu, anak gadis." Pak RT cuma menahan Mbak Rachel agar tidak mendekatinya. Sampai Mbah Gimon muncul. Beliau masuk ke kamar dan melihat langsung apa yang ada di depannya. Demit asu. Nggak usah di bahasa Indonesia ini ya karena kasar tas asunya. Kalian ngerti lah ya. Oke, balik lagi ke ceritanya. Mbah Gimon itu tetangga jauh gue. Kesehariannya hanya berkebun. Tapi beliau pernah menghadapi hal semacam ini. Yaitu ketempelan atau kesurupan. Yang bikin gue takjub, Mbah Gimon tidak membaca ayat suci untuk hal mistis semacam ini. Karena setahu gue, cara itu yang dilakukan untuk mengusir. Sebaliknya, Mbah Gimon hanya mendekatkan jari kaki Bu Rombe, lalu Bu Rombe menjerit sambil memaki-maki. Bapak-bapak inisiatif memegangi badan Bu Rombe yang mulai mencakari wajahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Bu Rombe jatuh pingsan. Mbah Gimon kemudian melotot melihat ke kamar Bu Rombe. Seperti ada yang beliau cari. "Di mana ini?" katanya. "Cari apa, Pak?" kata warga yang kebingungan. Mbah Gimon keluar dari kamar Bu Rombe, berbelok masuk ke kamar Mbak Rachel. Semua orang mengikutinya. Akhirnya dia membawa keluar sebuah boneka beruang kecil. "Kamu dapat dari mana ini, Nak?" Mbak Rachel yang awalnya kebingungan, lalu ia menjawab, "Dikasih Mbah sama seseorang yang waktu itu pulang sekolah." "Jangan mau lagi ya, Nak, kalau ada yang ngasih-ngasih lagi." Dirobeknya boneka itu. Dan di dalamnya ada boneka kayu kecil, di ujungnya ada beberapa helai rambut. Ada yang gak suka sama keluarga ini. Pantas saja firasatku jelek terus setiap melewati rumah ini. Nyokap gue maju dan menceritakan semuanya. "Oh alah, begitu tok," kata Mbah Gimon. Disinilah Mbah Gimon akan membuka rahasia yang nantinya bakal menjadi bencana fatal bagi keluarga Bu Rombe. Bu Rombe akhirnya tahu apa yang menimpa mereka, termasuk maksud dari tamu itu yang rupanya Mbak Rachel lah yang membawa benda asing itu masuk. Ibaratnya ada tamu yang tidak diundang masuk ke kawasan yang padat makhluk begituan. Hal itulah yang membuat mereka begitu murka.
Mbah Gimon bertanya pada Bu Rombe, apakah beliau setuju bila urusan soal rumah ini diserahkan semua pada beliau? Karena sejujurnya Mbah Gimon tidak tega melihat Bu Rombe disiksa dengan cara seperti ini. Saya Kristen, Pak, jadi kurang percaya hal begituan. Mohon maaf, ucap beliau. Gue yang selalu nempel nyokap dengar Mbah Gimon mengatakan, jaga gendrang, itu yang neror dirimu bila kamu ingin tahu. Nyokap menjelaskan kepada Bu Rombe dan kemudian Bu Rombe bertanya, apa itu jaga gendrang, Mbah? Tanya Bu Rombe. Pasukan jin, kata Mbah Gimon. Sudah lama ditanam oleh orang yang punya rumah ini dulu. Kamu tidak disukai sebenarnya di sini. Nggak diterima. Tahu akibatnya? Nyokap yang nerjemahin. Apa akibatnya, Mbah? Kata Bu Rombe. Sial, hancur, busuk, mati, kata Mbah Gimon. Nyokap sampai tidak bisa menjelaskan itu pada Bu Rombe. Beliau hanya bersimpati, namun Bu Rombe tampaknya tahu apa yang diucapkan Mbah Gimon. Lalu saya harus apa, Mbah? Dibongkar saja semuanya. Bila kamu percaya saya, aku mungkin bisa membongkarnya. Bu Rombe kemudian mengiyakan tawaran Mbah Gimon. 7 hari, kata Mbah Gimon. Beliau mau berpuasa terlebih dahulu. Gue ingat, malam itu rame, karena sampai ngadain batengan, potong kepala sapi, sampai tumpengan warga. Semua itu ditanggung oleh Bu Rombe. Keesokan malamnya, Mbah Gimon memulai ritualnya. Beliau hanya memutari rumah. Beberapa kali tampak menancapkan pasak. Pasaknya dari bambu kuning dan di ujungnya ada tali pocong. Bu Rombe hanya duduk di teras, sementara warga berkerumun melihat. Seperti pertunjukan. Gue kadang rada nyengir kalau inget ini. Maksud gue, hal yang kayak begini memang seharusnya nggak perlu dibuat seheboh ini. Namun, omongan mulut ke mulut dan tentu maksud tujuan asli Mbah Gimon seolah menguburkan niat baik beliau menjadi ajang pamer ilmu. Gue nggak dibolehin keluar rumah, padahal banyak warga yang nonton langsung. Akhirnya gue cuma bisa curi lihat dari jendela kamar. Di sini, malapetaka terjadi. Gue nggak tahu apa yang dilakukan Mbah Gimon, karena 9 orang langsung jatuh pingsan. Hal ini membuat warga panik. Tapi Mbah Gimon hanya bilang mereka hanya kerasukan biasa, bukan hal serius. Kadang malapetaka kecil adalah pertanda untuk malapetaka yang lebih besar. Acara yang semula ramai menjadi sepi, hening. Gue yang di dalam rumah bahkan bisa merasakan angin sudah berubah, jauh lebih dingin. Imbasnya dimulai ketika Bu Rombe tiba-tiba menangis. Bu Rombe menangis di teras rumah. Mbah Gimon yang melihat gelagat itu mendekatinya. Ketika Mbah Gimon mendekati, Bu Rombe tertawa, cekikikan, kemudian menangis lagi, tertawa lagi. Hal itu yang terus terjadi sepanjang malam. Disitulah Mbah Gimon tahu di mana batasan dia harus berhenti. Esoknya, Mbah Gimon meminta maaf. Dia tidak bisa lagi membantu Bu Rombe. Akibatnya, setiap malam, Bu Rombe akan melakukan hal yang sama. Tertawa, menangis, tertawa lagi, dan kemudian menangis lagi. Namun, yang paling buruk dari itu adalah di punggung Bu Rombe selalu ditemukan luka lebam biru, padahal beliau baik-baik saja. Keluarga besar Bu Rombe akhirnya menyarankan agar beliau meninggalkan rumah itu. Bahkan pihak keluarga sampai harus melakukan pembersihan. Namun itu tidak merubah apapun. Nasi sudah menjadi bubur. Tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Bu Rombe meninggal. Gue nggak tahu karena apa beliau meninggal. Orang-orang mengatakan beliau sakit keras. Namun, cuma nyokap gue yang bilang bila beliau diikuti sejak kejadian malam itu. Nyokap bicara bukan karena dasar. Karena sebelum Bu Rombe pindah, beliau menemui nyokap untuk pamit. Dan ketika dia pamit, beliau mengatakan umurnya tidak akan panjang. Dan bila nanti beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Kisah ini belum berakhir sampai di sini, karena ada keluarga yang kelak akan tinggal di rumah itu. Dan ada sebuah cerita dari mulut ke mulut. Pernah suatu malam di jendelanya, seseorang melihat Bu Rombe berdiri di sana melotot memandang keluar rumah.
Bila ada yang berpikir kisah ini berakhir setelah Bu Rombe meninggal, maka hal itu salah besar. Justru konon cerita dari mulut ke mulut bila seringkali ada yang melihat lampu di rumah itu menyala, padahal rumah itu sudah dibiarkan kosong. Gue bukan gak pernah mengalaminya. Sebaliknya, malah gue pernah sekilas melihat bayangan seseorang melintas di jendelanya. Perawakannya menyerupai Bu Rombe dengan rambut panjang keritingnya. Tapi dari semua cerita tentang sosok yang menyerupai Bu Rombe, gak ada yang mengalahkan kisah ini. Pernah suatu malam, ada penjual bakso yang lewat. Gue pikir gak ada orang seniat ini buat jualan pukul 1 dini hari. Maksud gue, siapa juga yang mau makan bakso jam 1 malam? Hal itu yang dilakukan oleh penjual bakso ini. Gue tahu, sebelumnya dia gak pernah lewat sini. Lewatlah dia di depan rumah. Kemudian seseorang memanggil, "Bakso!" Katanya suara yang memanggil. Keluarlah yang konon kata si penjual seorang wanita parubaya menggenakan gaun tidur putih dari rumah tersebut. Si pedagang melayani seperti biasa. Namun kisah ini pertama kali diceritakan oleh Mas Edi. Mas Edi kebetulan dapat giliran jaga. Ketika Mas Edi melihat dari jauh gerobak bakso yang tengah berhenti, Mas Edi mendekatinya, berniat memesan untuk menambal perutnya yang lapar. Entah apes atau apa, ketika Mas Edi memperhatikan dengan seksama yang dihadapannya adalah sosok wanita. Masalahnya, kaki wanita itu tidak menapak ke tanah. Mas Edi menunggu lama sampai akhirnya tukang bakso itu kembali, menjajakan dagangannya. Begitu sudah jauh dari rumah itu, Mas Edi menegur tukang bakso itu. Mas ini, kata Mas Edi, tidak yakin apakah harus memberitahu. Tadi siapa yang membeli baksonya? Tanya Mas Edi, berusaha memancing pembicaraan. Yang punya rumah kayaknya sih Mas. Saya tidak tahu, tidak biasa jual di sini. Kenapa tak Mas? Tanya si pedagang. Masnya tahu tidak kalau rumah itu sekarang kosong? Si pedagang mulai menaruh curiga. Tadi yang beli, mohon maaf ya Mas, sepertinya kuntilanak Mas, jawab Mas Edi. Alih-alih si pedagang merasa takut, beliau justru sekarang tahu alasan kenapa pertanyaan yang mengganjalnya sekarang terjawab. Oh pantes Mas, kata si pedagang. Pantes bagaimana maksudnya Mas? Tanya Mas Edi. Mana ada orang bayar bakso dengan daun? Setelah itu, pedagang bakso itu pun pergi. Gue rasa cerita ini cukup menutup keluarga Bu Rombe. Dan keluarga rumah itu begitu terkenal dengan nama rumah Rombe. Gue ingat, nyokap baru ngasih tahu kalau kita akan pindah rumah. Sejujurnya, gue gak suka diajak pindah. Meskipun masih satu desa hanya berganti RT. Gue udah nyaman. 2 bulan sebelum gue pindah, gue lihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah Bu Rombe. Rupanya itu adalah Mas Romi. Di sampingnya ada seseorang, pria dan wanita usianya setara dengan nyokap gue. Gue cuma melihat dari jauh, tampaknya Mas Romi sedang berbicara dengan mereka. Beberapa hari kemudian, gue akhirnya tahu bila rumah itu terjual kepada keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Entah keluarga yang akan menempati rumah itu atau tidak. Namun, bila gue jadi mereka, gue gak akan pernah mau beli rumah itu sekalipun dijual dengan setengah harga. Namun, rupanya keluarga ini begitu suka dengan rumah itu. Karena keesokan harinya, mereka bertemu di rumah gue. Mereka berasal dari Jawa Tengah, sebuah keluarga Kristen. Mereka juga bercerita memiliki 2 anak putra. Namun, mereka akan datang 2 hari lagi. Yang tua seumuran dengan gue, yang bungsu usianya masih 7 tahun. Dan kemungkinan mereka juga akan ikut pindah sekolah di sekitar sini. Dari semua keluarga yang bakal gue ceritain, keluarga inilah yang paling akrab dengan gue. Karena mungkin mereka memiliki anak yang usianya sama dengan gue. Besoknya gue diminta Pak Albert, nama bapak yang akan menempati rumah ini, dengan Bu Eli menyebut anak mereka Stefanus dan Eeng. Waktu gue lihat Stefanus, gue sempat minder. Walaupun usianya sama dengan gue, perawakannya tinggi besar. Namun, ketika gue melihat saudaranya si Eeng, gue gak mau komentar apapun. Sebelumnya gue minta maaf, karena si Eeng rupanya memiliki kelainan mental.
Ada hal yang menarik perhatian gue dari Eeng waktu pertama kali masuk. Secara mengejutkan, dia berlari dengan gelagat seperti anak usia balita. Dia berlari ke sana kemari. Namun, mendadak dia berhenti di depan kamar yang dulu dipakai oleh Bu Rombe. Dia diam di sana lama. Kemudian mengatakan, ada senyuman ganjil. Ate, waktu itu gue belum paham apa yang dibicarakan. Sampai Stefanus mengatakan, Eeng biasanya berbicara dengan logat kurang sempurna. Gue berdiam diri sebentar sebelum gue berpikir, Ate, terdengar seperti ucapan tante. Gue merinding mendengarnya. Gue coba bersikap biasa aja, terutama saat gue ada di dalam rumah itu. Suasana gak enak banget, sangat terasa. Pak Albert meminta gue ikut berkeliling rumah, melihat ada apa saja sebenarnya yang gue gak mau. Pak Albert meminta gue ikut berkeliling rumah, melihat ada apa saja. Sebenarnya gue gak mau, tapi Stefanus waktu itu cerita mau ngajak gue main game. Game waktu itu adalah hal yang sangat mahal, jadi gue iyain aja. Sebelumnya, gue cuma pernah ke rumah ini gak lebih melewati kamar Bu Rombe. Di sebelahnya masih ada 2 kamar lagi. Yang gue pikirkan adalah kamar Mbak Rachel dan Mas Romi dulu. Namun hari ini gue baru tahu bila rumah ini rupanya sebesar ini. Kalau kalian tahu kebanyakan rumah Belanda rata-rata dibangun dengan fondasi yang tinggi, gue nggak tahu kenapa. Karena kebanyakan model rumah Belanda itu selalu memiliki tangga untuk naik maupun turun. Dan sekarang gue tahu, rupanya letak kamar menjadi jauh di bawah. Gue harus menuruni anak tangga yang tingginya lebih dari 1 meter. Di sana ada beberapa pintu kamar dan dapur. Dapurnya sendiri masih menggunakan tungku dan beralaskan tanah. Sementara lantai di atas menggunakan tekel. Dari semua tempat di rumah ini, suasana yang paling menakutkan memang di area dapur dan kamar mandi. Bulu kuduk gue merinding. Pak Albert hanya melihat ke sekeliling. Namun perasaan gue semakin gak enak waktu Pak Albert membuka pintu demi pintu di area dapur. Seperti firasat muncul begitu saja. Di dalam kamar-kamar itu hanya ada ranjang-ranjang tua, temboknya pengap dan sedikit bau. Bila kalian ingin bayangkan saja sebuah ruangan di dalam penjara. Nyaris seperti itu suasana di lantai bawah. Setelah gue balik, gue sampai berkepikiran gak pernah mau untuk balik lagi ke rumah itu. Rupanya gangguan-gangguan itu mulai bermunculan ketika gue dengar Stefanus bercerita. Stefanus menggunakan kamar nomor 2 yang dulu menjadi kamar Mbak Rachel. Sementara si Eeng menggunakan kamar yang dulu digunakan Bu Rombe. Kamar yang ketiga tentu digunakan Pak Albert dan Bu Ellie. Stefanus pernah bercerita, waktu tengah malam dia terbangun karena tiba-tiba merasa haus. Karena air ada di dapur, maka ia pergi ke sana sendirian. Begitu menuruni tangga, Stefanus merasa dirinya nggak sendirian. Setelah mengambil air di dalam kendi dan menuangkannya ke dalam gelas, Stefanus mendengar suara. Suaranya seperti keranjang reot ketika diduduki. Kriet. Suaranya berasal dari suatu kamar. Penasaran? Stefanus mendekat. Suaranya semakin keras. Sampai Stefanus berdiri di depan kamar itu. Tangannya sudah siap membuka pintu. Namun Pak Albert menepuk bahunya. Sudah minumnya. Stefanus kaget. Pak Albert meminta Stefanus kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, pintu itu disegel oleh Pak Albert. Yang gue dengar nggak komentar sama sekali. Bahkan waktu Stefanus bilang mau tidak menginap di rumahku malam ini. Papa nggak ada di rumah malam ini. Jadi kita buka kamarnya. Gue cuma nyengir, kemudian menolaknya keras-keras. Kejadian berikutnya waktu gue main game sama Venus. Tahun segitu yang bisa gue mainin cuman game Mario sama game Sirkus. Pas gue lagi asik-asik main, gue dengar suara berisik dari kamar si Eeng. Venus baru saja tidur, membiarkan gue main sendirian. Awalnya gue acuhin suara itu, tapi suaranya semakin menjadi-jadi. Gue rada kesel, walaupun kelainan, si Eeng ini pecicilan dan gak bisa diem. Gue inisiatif buat lihat apa yang dia lakuin. Ketika gue buka pintu,
Gue kaget waktu si Eeng sedang mengunyah sesuatu. Awalnya gue cuma lihat doang. Sampai gue sadar, yang dia gigit rupanya kecoa hidup. Gue lari bangunin Venus. Dan begitu dia bangun, kami kembali menemui si Eeng. Venus membuka mulutnya dan dia benar-benar nelen itu binatang. Eeng gak pernah kayak gini, kata Venus. Nanti biar gue aduin sama Mami. Gue akhirnya pamit. Tapi sebelum gue keluar rumah, gue bisa lihat Eeng nyengir ke arah gue terus menerus. Kayak dia ngeliatin gue entah kenapa. Gue udah mulai mikir yang enggak tentang anak ini. Jujur, gue gak suka sama si Eeng. Dan gue juga tahu si Eeng juga gak suka sama gue. Tapi karena dia cuma anak berkebutuhan khusus, buat gue kadang harus jaga sikap. Sedangkan dia bersikap seenaknya. Gue biasa ngobrol sama Venus di teras. Dan kalian tahu apa yang Eeng lakukan? Cuma ngeliatin gue. Dia merhatiin gue dari jendela. Nyengir, jelas saja gue terganggu. Setiap kali gue aduin ke Venus, dan Venus akan marah ke si Eeng. Akan bilang dengan ucapan yang gak jelas, Ante au ain. Anehnya di telinga gue terdengar tante mau main. Gue putusin menghindar dari rumah itu. Suatu hari pulang dari sekolah, gue dipanggil Pak Albert, ditanya ini itu kenapa gue nggak pernah main kesini lagi. Gue nggak bisa jawab. Pak Albert ngajak ke halaman belakang, di mana dulu itu adalah tempat kamar mandi lama. Jadi semenjak Pak Albert tinggal di sini, beliau membangun kamar mandi baru. Area di sekelilingnya ditutupi oleh pagar bambu. Di sana banyak ayam kate dilepas. Pak Albert mengatakan kalau beliau suka sekali ternak ayam kate. Waktu gue cuma ngelamun ngeliatin ayam-ayamnya, Pak Albert mendadak bilang, "Kamu bisa lihat ya?" Gue kaget. "Lihat apa nggih, Pak?" tanya gue. "Lihat begituan," katanya. "Mboten, Pak. Mboten saged kulo." "Tidak, Pak. Tidak bisa saya." "Oh," Pak Albert tersenyum lalu berucap, "kalau begitu bisa merasakan pasti kan?" Gue cuman bengong melihat Pak Albert. Di sini gue tahu, rupanya meski beliau Kristen tapi beliau bisa melihat hal-hal begituan. Gue kaget, lebih ke nggak nyangka. Beda banget sama almarhumah Bu Rombe yang beragama Kristen dan nggak percaya hal begituan. "Kamu mau tak kasih tahu ada apa aja di sini?" Mendengar itu, gue diem. "Kamarnya si Eeng," kata Pak Albert. "Ada wanitanya. Apa sebelumnya kamar itu dipakai wanita? Siapa namanya?" "Sebentar, Mamah Rombe ya?" katanya. Membicarakan hal seperti ini di tempat kejadian buat gue gemetar. Gimana gue nggak gemetar kalau mereka dengar bagaimana nasib gue. Rupanya Pak Albert nggak menghentikan pembicaraan ini, padahal gue udah nunjukin gelagat nggak nyaman. Oke guys, segitu dulu video dan ceritanya. Semoga kalian suka dengan video dan ceritanya. Tapi ceritanya belum selesai ya guys. Kita sambung di next episode. Pokoknya buat kalian jangan lupa tonton dulu video ini sampai habis dan tunggu kelanjutannya di next episode. Nah, jangan lupa buat kalian kalau suka dengan video dan ceritanya, jangan lupa di like, subscribe, share, and komen sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku semakin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di part 2-nya. Sampai jumpa and bye-bye.